362 hari di tahun ini telah kita lalui dengan melakukan banyak hal yang berdampak kepada proses internalisasi diri, perubahan stigma masyarakat, dan peningkatan indeks kualitas layanan. Semua ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai yang telah mengabdikan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang siap melayani, mudah prosesnya, dan membuktikan hasil. Awal tahun dimulai dengan penguatan identitas pegawai di Sdukcapil yang telah dibangun sejak tahun lalu, berupa penggunaan seragam rompi berwarna biru dengan aksen batik Bekasi di bagian depan. Seragam ini digunakan oleh seluruh pegawai di Sdukcapil yang bertugas di sejumlah titik lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Setidaknya sampai penghujung tahun ini telah ada 30 titik layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bekasi, yaitu di kantor Dinas Dukcapil, 23 unit pelayanan Adminduk yang berada di 23 kantor kecamatan se-Kabupaten Bekasi, dan 6 pos pelayanan Adminduk yang berada di MPP Lotte Mart, Sentra Grosir Cikarang, Pasar Sentral Lipo Cikarang, Ruko Markas Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Ion Mall Delta Mas, dan kantor desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara. Selain lokasi pelayanan permanen dan semi permanen tersebut, Disdukcapil pun hadir di lokasi lainnya secara non-permanen melalui berbagai inovasi yang telah digagas. Di antaranya, Kampus 17, akronim dari perekaman penduduk usia 17 tahun yang merupakan upaya Disdukcapil dalam mendukung sukses pemilu 2024. Seluruh unit pelayanan Adminduk dengan penuh semangat berkeliling secara terjadwal ke sekolah jenjang menengah baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah dengan tujuan melakukan perekaman biometrik KTPL kepada peserta didik yang telah berusia 17 tahun atau yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Selanjutnya, Sami-Sami, Sabtu Minggu siap melayani, yang merupakan inovasi pelayanan untuk memfasilitasi warga yang tidak dapat datang ke titik layanan di Sdukcapil pada hari dan jam kerja, dengan cara pegawai yang ditugaskan hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan atau berdasarkan permohonan dari pengurus RT, RW, desa maupun lembaga lainnya. Kemudian, Perindu Mantan, pelayanan Adminduk masyarakat rentan, yang merupakan inovasi dalam memfasilitasi masyarakat yang masuk dalam kategori penduduk rentan, yaitu warga lansia, disabilitas, orang sakit, dan ODGJ. Dengan semangat melayani, petugas datang langsung ke lokasi di mana warga tersebut tinggal atau sedang dirawat. Lalu, Mantan Pacar, melayani pembuatan Adminduk pasca perkawinan dan perceraian, yang merupakan inovasi pelayanan bagi warga yang baru menikah dengan cara petugas datang ke lokasi pernikahan untuk menyerahkan kartu keluarga dan KTPL pasca melangsungkan akad nikah. Kemudian ada juga Jaskia, jemput sekolah pelayanan Kia, yaitu pelayanan kartu identitas anak bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar seperti PAUD, TK, SD, dan SMP dengan cara datang menjemput berkas permohonan Kia untuk selanjutnya diproses di kantor, dan ketika sudah selesai dicetak, Kia tersebut diantar ke sekolah kemudian dibagikan kepada para peserta didik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengupayakan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat mulai dari Muara Gembong di wilayah utara sampai ke Cibarusah di wilayah selatan, serta Tarumajaya di sisi barat sampai ke Kedung Waringin di sisi timur. Selain itu, Disdukcapil juga melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai program, di antaranya pertama, melakukan kerjasama pelayanan pembuatan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui program Peka Lahiria, yaitu pelayanan kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Sehingga pasca melahirkan, orang tua si bayi tersebut langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus yang pengurusannya difasilitasi oleh pihak rumah sakit, klinik, maupun fasilitas kesehatan tersebut. Disdukcapil juga melakukan pelayanan administrasi kependudukan di perusahaan yang mengajukan permohonan agar para pekerja yang ingin melakukan pengurusan dokumen kependudukan namun tidak dapat meninggalkan tugasnya tetap dapat terlayani dan keperluannya dapat terselesaikan.
sehingga tidak perlu mengajukan izin atau cuti karena petugas Disdukcapil hadir langsung ke perusahaan sesuai permohonan yang telah diajukan. Lalu kami juga melakukan kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah bersama dengan Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 event, yakni Hari Jadi Kabupaten Bekasi, Hari Keluarga Nasional, dan program P2WKSS. Selanjutnya, Disdukcapil bersama-sama dengan perangkat daerah, instansi, lembaga, dan juga swasta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam tajuk berkolaborasi terus melayani atau yang disingkat BOTRAM. BOTRAM merupakan gagasan inovasi yang terinspirasi dari kosakata bahasa Sunda yang pelafalannya sama, yakni Botram. Memiliki arti membawa makanan masing-masing datang ke satu tempat yang sama untuk makan bersama-sama. Dalam konteks pelayanan, kata Botram diartikan menjadi berkolaborasi terus melayani yang mengandung makna seluruh perangkat daerah, instansi, lembaga, dan juga swasta membawa layanan masing-masing datang ke satu tempat yang sama untuk melayani masyarakat secara bersama-sama. Tercatat lebih dari 42 perangkat daerah, instansi, lembaga, dan juga swasta yang telah turut serta berkolaborasi dalam kegiatan Botram sepanjang tahun 2024. Mulai dari pelaksanaan perdana di Kecamatan Cibarusa sampai dengan penyelenggaraan ke-23 di Kecamatan Cikarang Selatan. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sukses menyelenggarakan kegiatan Botram dan kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat sebagaimana testimoni yang mereka sampaikan. Botram yang diselenggarakan di tingkat kecamatan berhasil mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah, sehingga mengubah budaya organisasi dan budaya masyarakat. Konsep Botram yang mencakup banyak aspek sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, karena pada kegiatan Botram terdapat interaksi sosial antar masyarakat dan aspek kesehatan melalui pelaksanaan senam bersama. Selanjutnya, adanya kemudahan akses layanan masyarakat, baik layanan yang bersifat tunggal maupun yang melibatkan beberapa perangkat daerah atau instansi, dan dapat diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Adanya interaksi secara langsung antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat. Negara hadir di tengah masyarakat melalui pertemuan dan diskusi santai antara bupati dengan stakeholder sambil makan bersama sebagai sarana penyampaian aspirasi. Kemudian, Botram juga memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah dan kesenian daerah setempat untuk dapat menampilkan kreativitasnya. Ada pula aktivitas ekonomi bagi para UMKM dan para pedagang yang berjualan pada lokasi kegiatan. Botram pun menjadi tempat pemberian penghargaan, bantuan, atau hadiah dari instansi pemerintah atau non-pemerintah kepada masyarakat dan disaksikan oleh masyarakat lainnya. Dan juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa-siswi jenjang pendidikan menengah melalui kegiatan studi mengenal pemerintah daerah. Suksesnya penyelenggaraan Botram Kecamatan menginspirasi untuk memperluas jangkauan kegiatan Botram agar kebermanfaatannya kian dirasakan oleh masyarakat. Sehingga tercetus gagasan untuk menyelenggarakan Botram Desa atau Kelurahan yang diikuti oleh 11 perangkat daerah, instansi, dan juga lembaga yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKB, Badan Pendapatan Daerah, BPJS Kesehatan, PMI, Bank BJB, Samsat, dan Diskominfo Santik. Kegiatan Botram Desa atau Kelurahan Perdana diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2024 di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, dan sepanjang tahun 2024 telah diselenggarakan di 11 desa. Tak hanya di tingkat desa atau kelurahan, Botram juga dikembangkan hingga menjangkau satuan pendidikan guna melayani warga sekolah mulai dari layanan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, penyampaian edukasi, penguatan budaya literasi, gerakan zakat infak dan sodako hingga menjadi sarana penyaluran kreativitas anak. Sebanyak 13 perangkat daerah, instansi, dan lembaga turut ambil bagian di kegiatan Botram sekolah, yaitu Disdukcapil, Dinas Pendidikan, DP3A, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Metro Bekasi, Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Bank BJB, Basnas Kabupaten Bekasi,
PMI Kabupaten Bekasi, dan Diskominfo Santik. Penyelenggaraan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tambun Selatan pada Kamis 26 September 2024 dan telah sukses diselenggarakan di 7 sekolah sepanjang tahun 2024. Berbagai upaya yang dilakukan di Sdukcapil mulai dari penguatan identitas Rompi, penambahan lokasi layanan, pelaksanaan beragam inovasi, peningkatan kuantitas kerjasama hingga pengembangan Botram mendapat atensi dari berbagai pihak dan berbuah apresiasi. Di antaranya, menerima penghargaan terbaik pertama kategori jabatan pimpinan tinggi pada Lomba Anugerah ASN Inovatif tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2024 yang diraih oleh Bapak Dr. Haji Carwinda MSI yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Kemudian, meraih terbaik 2 Lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau EPSS Kabupaten Bekasi tahun 2024. Selanjutnya, terbaik 3 perekaman KTP LDP 4 Award kategori Kabupaten Penduduk Besar tingkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Disdukcapil juga memperoleh predikat kualitas tertinggi dengan nilai 94 pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Disdukcapil juga telah menjalin kerjasama program Pekalahirya dan Salam dengan 43 rumah sakit dan klinik bersalin sepanjang tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan Disdukcapil pun berhasil melampaui target kepemilikan kartu identitas anak dengan jumlah capaian sebesar 60,31% pada tahun 2024. Berbagai pencapaian tersebut menjadi trigger bagi Disdukcapil untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik di tahun 2025 dengan terus menghadirkan berbagai inovasi yang menjadi solusi. Di antara rencana yang akan dijalankan yaitu inovasi Sidepi Baper, yang merupakan akronim dari Sisir Desa Pilihan Bahagiakan Penduduk Rentan, dengan harapan mudahnya pelayanan administrasi kependudukan dapat dirasakan oleh seluruh warga di semua wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga banyak capaian yang berhasil diraih sepanjang tahun 2024. Semua ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas seluruh pihak termasuk para operator siak yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat sejalan dengan tagline Disdukcapil yaitu Simpro, siap melayani, mudah prosesnya.